Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas kuliah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Jangan lupa juga diberikan like, komentar, sama dibagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Selamat menyaksikan. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa pada video ini Kak Ama akan menjelaskan terkait pelaksanaan kuliah secara online di masa pandemi. Nah, bagaimana pandangannya? Mari kita lihat videonya. Baik, jika ditanya mengenai tanggapan saya terkait dalam pelaksanaan perkuliahan secara online, ini merupakan cara gitu yang diberikan oleh pemerintah untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga segala macam proses belajar mengajar, perkuliahan, dan lain sebagainya itu dilakukan di rumah aja, atau biasa disebut dengan work from home. Selain dari perkuliahan secara online ini menuai banyak pro dan kontra, di mana pro-nya mahasiswa ini dapat belajar di rumah aja, dapat belajar mandiri, dapat berkumpul dengan keluarga besar mereka itu di rumah aja. Namun selain dari pro tersebut, perkuliahan secara online juga ini menuai kontra, yang mana kontranya itu kebanyakan mahasiswa mengalami banyak kesulitan dalam perkuliahan secara online terkait dengan koneksi jaringan maupun paket data. Selain dari koneksi jaringan dan paket data, mahasiswa juga ini kurangnya ada tatap muka atau diskusi dengan teman-teman seperti saat perkuliahan secara normal seperti biasanya sebelum pandemi ini. Bagaimana sih caranya mengimbangi proses belajar secara online dengan proses belajar normal seperti biasa? Jadi cara untuk mengimbangi semuanya ini sebenarnya yang pertama itu adalah mencari waktu dan tempat yang nyaman. Jadi walaupun kita melakukan perkuliahan secara online, namun mencari waktu dan tempat yang nyaman ini sangat berpengaruh, sebab ini merupakan salah satu cara agar materi yang diberikan oleh dosen maupun dari prof-prof yang lain itu akan mudah dipahami oleh setiap mahasiswa. Nah, yang kedua itu adalah mencari support system. Support system yang dimaksud di sini yaitu adalah teman-teman baik dalam sekelas maupun di luar kelas angkatan. Jadi ini gunanya adalah untuk bisa saling sharing mengenai pelajaran yang telah diberikan oleh dosen sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu mengulang pelajaran atau repetisi. Jadi mengulang pelajaran ini juga sangat urgent, sangat penting sekali, sangat krusial, karena ini merupakan cara gitu agar apa yang telah diberikan oleh dosen itu dapat kita pahami lebih dan lebih lagi. Nah, yang keempat itu adalah support system dari orang tua. Nah, orang tua juga ini sangat berpengaruh apabila kita sudah melakukan perkuliahan secara online, apalagi di rumah. Jadi support system dari orang tua juga itu sangat penting buat teman-teman semua, apalagi dalam perkuliahan secara online sekarang. Untuk teman-teman semua, ini merupakan tips-tips agar dapat tetap belajar dengan baik walaupun perkuliahan secara online. Nah, tips versi saya sendiri itu adalah yang pertama, mengumpulkan niat yang baik. Jadi untuk teman-teman semua, walaupun kita dalam kondisi pandemik sekarang ini dengan perkuliahan secara online, namun itu tidak menyurutkan niat kita untuk tetap belajar dan juga berproses. Nah, teman-teman jika sudah memiliki niat yang baik dari semenjak awal, maka semua proses-proses yang teman-teman akan lakukan itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, tips yang kedua yaitu adalah mencari waktu dan tempat yang nyaman. Waktu yang dimaksud di sini adalah seperti biasanya bahwasanya mahasiswa itu memiliki banyak macam kegiatan, baik itu selain dari perkuliahan ya, itu baik dari kegiatan-kegiatan, event, pelatihan maupun lomba-lomba secara online. Nah, di sini diperlukan bagaimana cara mahasiswa untuk mendisiplinkan waktu, memanajemen waktu mereka, apalagi semenjak perkuliahan secara online ini. Nah, untuk tempat yang nyaman juga ini sangat penting untuk teman-teman saat perkuliahan secara online untuk belajar dengan baik, karena ini juga berpengaruh agar teman-teman juga itu dapat mudah dalam memahami materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen teman-teman.
Nah, tips yang ketiga itu adalah menyiapkan segala macam peralatan pendukung. Saat teman-teman ingin belajar dengan baik walaupun dalam kondisi sekarang atau perkuliahan secara online, teman-teman juga harus menyiapkan beberapa peralatan pendukung, itu seperti komputer atau laptop, buku, pulpen, sehingga itu dapat mendukung teman-teman saat proses belajar walaupun dalam kondisi sekarang ini. Nah, tips yang keempat yaitu adalah teman-teman harus memiliki koneksi jaringan yang baik. Ini sangat krusial sekali karena sekarang kita menggunakan metode perkuliahan secara online. Nah, koneksi jaringan yang sangat baik inilah yang menjadi pemacu untuk teman-teman tetap bisa berkuliah secara online dengan jaringan yang baik. Untuk tips yang kelima atau tips yang terakhir yaitu menjauhkan atau menghindarkan dari teman-teman segala macam gangguan yang dapat mengganggu teman-teman dalam proses perkuliahan, yaitu salah satunya adalah handphone. Apabila teman-teman sementara belajar atau perkuliahan secara online, teman-teman harus bisa menjauhkan segala macam gangguan yang dapat mengganggu fokus teman-teman saat belajar. Nah, itu merupakan tips-tips dari saya sendiri untuk dapat belajar dengan baik selama perkuliahan secara online. Motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengalami masa-masa belajar online seperti sekarang ini, untuk teman-temanku semua, kita harus tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena kita tahu ya bahwa kita adalah mahasiswa, kita adalah harapan bangsa yang akan membawa masa depan yang gemilang untuk negeri ini. Jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oh ya, kita juga harus tetap disiplin waktu. Walaupun dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, itu perkuliahan dilakukan secara online, tapi teman-teman juga tidak lupa dengan disiplin waktu, manajemen waktu. Jadi teman-teman juga harus memikirkan akan hal tersebut. Semoga COVID-19 ini bisa segera berakhir dan perkuliahan bisa berjalan seperti biasanya, normal seperti biasa, sehingga teman-teman dapat bertatap muka lagi dengan teman-teman yang lain dan kita dapat berkuliah seperti biasa. Itu dia pandangan dari Kak Ama sebagai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, sekaligus menjadi mahasiswa berprestasi pada tahun ini yang dinobatkan pada masa-masa pandemi. Semoga dengan tips-tips yang diberikan dari Kak Ama, teman-teman mendapat memanfaatkannya untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga teman-teman yang menonton video ini semakin sehat, terbebas dari virus, dan kita sama-sama memutus rantai penyebaran virus ini. Terima kasih. Semoga kita tetap diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di video-video selanjutnya. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena telah mendengarkan sharing session dari saya terkait dengan mahasiswa berprestasi dan juga perkuliahan secara online. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk juga teman-teman ingat bahwa just do it and be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nothing is impossible. Anything can happen as long as you believe it. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sebelum kita akhiri, jangan lupa berikan like, komentarnya, serta dibagikan video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.